Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sihir. Apa itu sihir? Pengertian sihir menurut bahasa, Al-Lais berkata, sihir adalah suatu perbuatan untuk mendekatkan diri kepada setan dan dengan pertolongan darinya. Jadi teman-teman sekalian, sihir ini tidak akan terjadi apabila orang tersebut tidak dekat dengan setan. Kenapa seperti itu? Karena sihir itu adalah kekuatan yang dimiliki oleh setan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Nabi Sulaiman dulu difitnah sebagai tukang sihir, maka di Quran surah Al-Baqarah ayat 102 itu Allah ceritakan, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr." Jadi Nabi Sulaiman itu tidak kufur, tidak mengajarkan sihir. Walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Setan yang mengajarkan sihir. Jadi kata Imam Al-Lais, kalau orang ingin mempunyai ilmu sihir, maka orang tersebut harus dekat kepada setan. Maka banyak di masyarakat itu para penyihir-penyihir melakukan ritual-ritual yang Allah tidak ridhoi. Kadang membaca Al-Quran di balik, terkadang minum darah haid, dan lain sebagainya, banyak cerita-cerita itu di masyarakat. Juga Al-Zari berkata, arti kata sihir adalah memalingkan sesuatu dari hakikat yang sebenarnya kepada yang lain. Jadi kata Imam Al-Azhari ini, memalingkan sesuatu pada hal yang lain. Seperti misalnya di Al-Quran itu Allah ceritakan tentang sebuah kisah Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa bertemu dengan tukang sihir, Nabi Musa itu takut. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Takut. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qulna la takhaf. Musa, jangan takut. Jangan takut. Innaka antal a'la. Karena kamu itu yang lebih tinggi. Kamu lebih hebat, kata Allah. Wa alqima fi yaminika talqaf ma sana'u. Ketika tongkat itu disuruh lemparkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi ular, maka memakan yang tukang sihir itu. Ular-ular tukang sihir itu. Innama sona'u kaidu sahir, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya ular yang dibuat oleh tukang sihir itu bukan ular beneran, tapi ular palsu. Cuman tatapan Nabi Musa menatap ular itu, menatap tali dan tongkat yang disihir oleh tukang sihir itu seakan-akan bergerak-gerak seperti ular. Padahal itu bukan ular, tapi tetap tali, cuman memalingkan pandangan. Nah, ini masuk pada pendapat dari Imam Al-Azhari. Jadi memalingkan sesuatu kepada yang bukan hakikatnya, merubah bentuk. Sedangkan Ibnu Mandur ini adalah pengarang Lisanul Arab. Beliau berkata, seakan-akan tukang sihir tersebut menampakkan sesuatu yang batil dalam bentuk yang benar dan membayangkan sesuatu tidak menurut hakikat yang sebenarnya. Penyihir tersebut telah menyihir sesuatu dari aslinya, berarti ia telah memalingkan bentuk yang sebenarnya kepada bentuk yang lain. Nah, misalnya banyak ini terjadi di masyarakat, khususnya di Indonesia. Anggaplah toko misalnya. Terkadang orang yang buka toko karena terkena sihir oleh seseorang, jadi tokonya itu kayak tutup. Bahkan kadang pelanggan datang itu tidak ada toko kelihatannya. Bahkan itu ada pasien saya, ini terjadi di Madura. Pasien saya itu datang ke saya, Ustadz, saya mau curhat Ustadz katanya. Saya bilang, kenapa?
Ustaz, kan saya jualan sate Ustaz. Nah, tiba-tiba ada orang yang membeli mie ayam. Nah, saya bilang saya tidak jual mie ayam katanya. Nah, yang benar Mas katanya yang ini. Katanya yang pembeli ini. Wong kemarin saya beli mie ayam di tempat ini katanya. Saya enggak jual mie ayam, saya jual sate katanya. Emangnya jam berapa sampean yang beli? Saya beli jam 2 katanya. Padahal toko sate ini yang tutup jam 11. Nah, enggak tahu itu, entah apakah jin atau gimana, enggak tahu. Intinya ceritanya seperti itu. Nah, makanya penting kita meruqyah tempat itu. Nanti kami menyediakan ini parfum kasturi ruqyah. Yang mana parfum kasturi adalah parfum kesukaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini sudah diruqyah, teman-teman sekalian. Jadi kalau ada yang gangguan jin atau sihir, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dengan barokah ayat-ayat Quran yang dibacakan untuk meruqyah minyak parfum ini, dan juga karena kasturi itu adalah parfum kesukaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan izin Allah insya Allah sihir sekuat apapun akan hancur dengan izin Allah. Nah, sedangkan Samir meriwayatkan dari Ibnu Aisyah, ia berkata orang Arab menamakan sihir dengan kata sihir karena ia mengubah sehat menjadi sakit. Nah, katanya Samir ini, jadi sihir itu mampu merubah orang sakit, mampu merubah orang sehat menjadi sakit. Nah, seperti misalnya di bahasa kita populernya di Madura itu kena kotekah gitu kan, atau santet gitu. Sedangkan Ibnu Faris mendefinisikan sihir seraya berkata suatu kaum yang mengatakan sihir adalah menampakkan sesuatu yang batil dalam bentuk kebenaran. Nah, juga kata Ibnu Faris itu, terkadang sihir itu menampakkan kebatilan kepada kebenaran, atau yang jelek menjadi bagus gitu. Nah, banyak ini. Kadang wanita itu terkena pelet sama laki-laki. Kalau bahasa Maduranya itu budul katanya. Jadi tua. Jadi ketika dibacakan mantra-mantra itu, diambil ludahnya, diambil bekas kakinya itu dibawa ke dukun, sama dukun itu dibacakan. Dan sebagainya itu enggak tahu saya soalnya. Gimana bacaannya itu. Nah, setelah dibacakan itu akhirnya yang pria yang tadi yang jelek kelihatannya tampan. Bahkan ketika mau benci tidak bisa. Terkadang sangat menggelora cinta di hatinya. Padahal tidak ada rasa itu dari dulu. Nah, maka itu juga bisa terkena sihir orang tersebut. Nah, dalam Al-Mu'jamul Wasit disebutkan sihir adalah sesuatu yang sangat lembut dan halus pengambilannya. Juga dalam Muhitul Muhit disebutkan sihir adalah menampakkan sesuatu dalam bentuk yang paling indah hingga mempesona. Nah, sama kayak yang tadi itu. Jadi orang yang terkena sihir terkadang pasiennya dukunnya itu disihir oleh dukunnya, akhirnya berubah seakan-akan wajahnya tampan padahal tidak tampan. Juga sama perempuan terkadang ada perempuan anggaplah yang mau cantik, mau populer, biar orang tertarik, terkadang ada yang memakai istilah sekarang itu susuk gitu katanya. Nah, terkadang ya Allah, astagfirullahaladzim, semoga kita diselamatkan dari itu. Dia memasukkan jin ke dalam tubuhnya itu. Dia memasukkan jin ke dalam tubuhnya. Untuk membuat wajahnya, auranya cantik dan lain sebagainya. Padahal dalam surah jin itu, Allah menceritakan seseorang yang meminta tolong kepada jin, maka dia akan dirugikan oleh jin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa annahu kana rijalun minal ins yu'uduna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa, kata Allah.
Sesungguhnya ada sebagian dari kalangan manusia, bangsa laki-laki di bangsa manusia itu minta tolong kepada jin. Sesungguhnya jin itu bukan menolong, tapi fazaduhum rohaqa. Dia makin menyesatkan, tidak menyenangkan, makin ruwet gitu. Wallahu a'lam. Cukup kajian kita tentang sihir pada kali ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah lanjut pada yang seterusnya.